Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini, di minggu terakhir di bulan November, kita bertemu lagi dalam Growth with Christ Ministry dengan konsep dan dengan satu cerita yang berbeda, ya, cerita yang berbeda, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai, sebelum kita berbincang, dan sebelum kita akan sharing dan sebagainya, saya akan memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh diperkenankan kembali untuk bergabung bersama, mempelajari, berdiskusi, dan membincangkan hal-hal yang mungkin jarang kami perbincangkan di depan publik. Tapi kami rindu Tuhan, apa yang kami bincangkan, apa yang kami sampaikan, dan apa yang akan dibahas nantinya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bukan saja hari ini tapi untuk masa-masa mendatang, menjadi pedoman kami untuk melihat setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami maupun orang lain. Kami serahkan teman-teman kami yang sedang mau bergabung, dan juga teman-teman yang sudah hadir bergabung. Kami juga menyerahkan untuk hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan kita semua, Pendeta Rasimin dan Pendeta Martina. Tuhan berkati dan Tuhan yang pimpin semuanya. Kami serahkan seluruh acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya minta kita melihat sedikit pengumuman yang biasa. Kalau pengumuman itu di akhir, tapi saya mau di awal karena biasa di akhir akan kepepet. Baik, hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu apa kata mereka, tanda kutip ya, merekanya. Nanti segala sesuatu akan kita bahas, nanti kita lihat bagaimana cara kerjanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, minggu depan adalah bulan 12. Ya, bulan 12 kita mulai dengan satu tema besar, itu tentang Christmas. Tapi kita nggak masuk tentang Christmas, kita nggak menceritakan tentang Yesus, tapi kita ambil dari sisi yang berbeda. Minggu pertama kita akan membahas tentang satu tema, yaitu manusia pincang. Ya, kita akan lihat tanggal 7 Desember. Kemudian minggu yang kedua, bulan Desember, kita akan melihat tentang Tamar dan genealoginya. Nah, saya sudah mengkontak penginjil Ishak Liu. Beliau ada seorang misionaris yang melayani di Indonesia, misionaris dari Cungkuo, dan beliau sudah lama menetap di Indonesia, dan beliau saya kontak dan bersedia untuk mengisi tanggal 14 dan bulan tahun depannya lagi beliau bersedia untuk membahas tentang konsep pemuritan, dan beliau adalah ahli di bidang pemuritan. Kemudian minggu yang ketiga adalah minggu terakhir di bulan Desember dengan Pastor Claudia Angelina. Beliau adalah gembala gereja Bethel Tabernacle di Medan. Beliau akan membahas tentang Diakah Immanuel sebagai penutup Growth with Christ Ministry kita sepanjang tahun 2021. Dan kita akan membuka tahun 2022 dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memberikan rule cara kita yang berbeda dengan biasanya. Baik, saya meminta kesediaan dengan hormat untuk, bentar saya lihat, untuk saudara Citra Wipaunus boleh membuka kamera. Oke. Nah, Saudara Citra Wipaunus, kemudian ada juga Saudari Citra Dewi Wirawan. Dan kemudian pembicara utama kita atau keynote speaker kita pada malam hari ini adalah Pendeta Rasimin dan Pendeta Martina. Dan thank you Bu Osu sudah hadir, bersedia untuk bergabung, ya, meluangkan waktu pada malam hari ini. Baik, begini teman-teman, biasanya Growth with Christ Ministry adalah presentasi, kemudian tanya jawab. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah saya akan mengemukakan satu kasus, dan itu akan ditanggapi oleh Saudara Citra maupun Saudari Citra. Oke, nah kasusnya akan kontroversi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya ingatkan begini, semua acara program GWC
di-upload di YouTube. Tapi atas permintaan beberapa pembicara, ada beberapa yang tidak kami upload karena mengandung kata-kata yang seperti nama agama begitu. Jadi itu kami mute atau kami turunkan untuk menjaga kestabilannya, ya. Jadi hari ini kami membahas sesuatu yang sangat sedikit dibahas. Oke, baik. Kita akan mulai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mulai dengan satu bagian penting, yaitu tentang isu gender. Isu gender. Isu gender ini menjadi satu persoalan yang tidak pernah, bahkan jarang ada, tapi sedikit yang dibicarakan di dunia publik, di gereja, di tempat umum, di ngobrol-ngobrol sehari dengan teman-teman. Isu gender adalah satu isu yang kadang dibicarakan, bahkan kadang dianggap tabu. Ya, dianggap tabu. Nah, karena kita tahu bahwa perspektif Asia yang patriarkal melihat laki-laki lebih tinggi, itu membuat isu gender seakan-akan tidak perlu dibicarakan karena sudah itulah aturannya dari dulu. Itu yang kita tahu, pemahaman dan pemikiran kita dari dulu. Kemudian ada orang yang berkata demikian. Laki-laki adalah nahkoda kapal, tapi wanita, perempuan adalah yang harus mengatakan belok kiri atau belok kanan. Itu bahasa yang sangat sering saya dengarkan. Apakah benar begitu? Apakah laki-laki nahkoda jadi yang belok kiri, belok kanan? Harusnya perempuan? Kita lihat pertama-tama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya begini. Satu pertanyaan pertama, sebelum saya akan ajukan slide dan video, saya ingin bertanya, bagaimana jikalau Citra Wipaunus mendapatkan seorang pacar dan akan menjadi istri yang gajinya lebih tinggi? Oke, yang gajinya lebih tinggi dari Citra Wipaunus. Apa yang akan di pikiran Citra Wipaunus? Sebelum saya ke Citra Dewi Wirawan, silakan di-unmute boleh. Thank you, contoh ya. Halo semuanya, salam kenal. Kalau saya pribadi, sebenarnya tergantung konteks juga ya. Konteksnya adalah bagaimana memang cara pandang atau sikap ceweknya juga kepada kita ya. Tapi overall, kalau memandang kondisi si cewek itu berpenghasilan lebih besar dari saya ya, saya sih tidak masalah harusnya ya. Kepikiran saya sih tidak masalah seharusnya. Tetapi apabila di dalam keputusan sehari-hari, pelaksanaan sehari-hari itu misalnya kita bisa dari hal kecil bisa terasa tidak nyaman, misalnya di dalam pengambilan keputusan ya, di dalam pembelian barang ataupun di dalam hal-hal yang bersifat finansial ya kan. Nah, memang itu sensitif sekali kalau misalnya cowok itu sangat rentan untuk merasa gimana ya, merasa didominasi seperti itu. Memang agak berarti saya mau katakan tidak masalah di awal, tapi nanti kalau ada sesuatu di belakang itu bisa menjadi masalah begitu. Bisa berpotensi bermasalah. Jadi potensi memang bermasalah. Oke, potensi bermasalah kalau misalnya ceweknya punya gaji lebih tinggi, begitu ya. Oke, bagaimana dengan Citra Dewi Wirawan yang seorang entrepreneur, seorang usahawan, usahawati? Bagaimana kalau misalnya gaji Citra Dewi itu lebih tinggi daripada cowok yang bakal nanti menjadi suami? Bagaimana? Halo, salam kenal. Ini ada 2 Citra ya, panggilnya suka banget. Ini saya bisa bilang sebut saja saya Bunga gitu ya, enggak ya? Jadi bercanda sih, bercanda. Nah, kalau misalnya punya pasangan yang gajinya, berarti gajinya lebih rendah dari saya gitu. Iya. Ya. Bagi saya nggak masalah selagi dia bisa mencukupkan yang keperluan keluarga ya. Karena kan lelaki itu kepala keluarga gitu ya. Jadi jangan menurunkan kodrat itu sih. Nah, baiknya adalah ngomong seperti itu. Faktanya di lapangan
di lapangan itu banyak ketika perempuan ini udah lebih tinggi gitu ya kita bilang, itu bisa nggak sih jadi nggak respect gitu. Jadi biasanya ada kemungkinan jadi nggak respect. Nah, kecuali itu sudah dibilang di awal. Oke, gaji saya segini, gaji kamu segini. Tapi mungkin si cowoknya udah inisiatif nih, tenang aja, urusan rumah tangga semua itu saya yang biayain. Gitu loh. Kalau dia udah bilang kayak gitu di awal, sama seperti perempuan, gaji saya punya saya, gaji suami punya saya gitu. Nah, saya mau potong sedikit. Jadi tadi awal dua-dua mengatakan tidak masalah di awal. Nah, bagaimana ketika yang tadi dikatakan oleh saudara Citra, ada konteks mendominasi, mau beli ini, beli itu, si cewek kan kaya, cewek kan punya uang lebih, dia bisa. Jadi seakan-akan nanti apakah bisa membuat ini jadinya yang kontrol cewek deh, istri deh, perempuan deh dalam pacaran misalnya. Nanti kontrol perempuan deh, bukan laki-laki. Apakah itu nggak bisa buat laki-laki minder? Bagaimana, saudari Citra Dewi? Unmute ya. Ini Citra yang mana? Citra Dewi, saudari Citra Dewi. Ini susah namanya dua Citra. Oke, Citra Dewi. Maksudnya ke depannya gimana gitu ya? Gimana Hari? Kayak tadi pertanyaannya lebih ke cowok deh. Jawab dulu, nanti saya akan lemparkan ke Citra Wipaunus. Maaf. Enggak, gue nggak get sih. Jadi kayak gimana? Boleh diulang, tolong? Nanti kan mau beli barang pribadi, istri punya uang, beli aja. Oke, nanti beli ini buat itu, ya seperti yang tadi, laki-laki nakoda belok kiri belok kanan itu istri. Kan jadi akhirnya menjadi seperti itu dong. Kalau bisa untuk nggak jatuh ke sana? Kalau untuk urusan beli barang ya, ini konteksnya beli barang. Kalau urusan beli barang untuk di rumah, kayaknya memang perempuan itu yang pegang nakoda deh. Menurut saya ya, cowok kayak kebanyakan suka lula gitu ya, terserah deh kamu mau beli apa, yang penting rumahnya bagus, makanannya enak, perut saya kenyang, bajunya cocok gitu. Ya nggak sih? Tapi kalau yang saya bilang lebih ke pengambilan keputusan. Contoh misalnya one day punya anak gitu ya, anaknya sekolah di mana. Nah itu nggak mungkin dong perempuan yang ngambil decision sendiri gitu kan. Menurut saya ya, kalau itu harusnya yang lebih besar dari soal beli barang gitu ya, itu harusnya didiskusikan. Pas kayak gitu, bagaimana dengan Citra Wipaunus bagaimana melihat ini? Contoh mirip respondernya sama-sama cewek ya, pinter banget. Menyusahkan diri sendiri jadinya. Ya udah panggil aku Dewi aja biar. Ya Dewi. Kalau saya sendiri mungkin potensi masalahnya itu ketika pacaran itu mungkin tidak akan begitu nampak. Adapun mungkin ada, tapi tidak begitu ya, karena namanya masih pacaran kan gitu. Tapi yang bisa berpotensi sangat besar itu memang ketika menikah. Nah, tergantung lagi, maksudnya cowok dan istrinya itu mereka sepakat ke depannya itu cara mengelola keuangan seperti gimana. Nah, kalau seperti tadi si Citra Dewi bilang ya kan, si ceweknya bilang uangku, tapi uangmu itu uangku gitu kan. Nah, itu ya tergantung sih kalau cowoknya mau ya. Tapi misalnya gini nih ya kan. Jadi saya merasa sih kalau di zaman ini tidak bisa seperti itu ya. Maksudnya ini mulai cowok itu memberi, pokoknya menafkahi deh, pokoknya kebutuhan tercukupi gitu kan. Nah, memang dengan gaji si cowoknya ya kan kebutuhannya tercukupi ya kan, satu keluarga ya kan. Nah, jadinya gaji istrinya buat apa gitu kan. Nah, nanti misalnya maksudnya jadi keluarga itu menjadi tidak balance jadinya. Nah, berbeda dengan si cewek pegang uang. Ini bukan konteksnya berbeda. Ini bukan soal ceweknya pegang uang, tapi ini konteksnya ceweknya yang mempunyai uang jadinya. Nah, itu akan berpengaruh ke misalnya seperti tadi contohnya nanti anak setelah besar mau sekolah di mana. Nah,
kalau si istrinya punya uang, harusnya standarnya lebih tinggi misalnya. Oke, gue sanggup dan teman-teman gue juga pada anaknya sekolah international school misalnya. Nah, sedangkan si suaminya karena berpenghasilan lebih kecil, terus harus menghidupi keluarga, ya kan? Dia nggak sanggup untuk udah deh anaknya sekolah di sekolah biasa doang misalnya. Nah, ini akan menjadi polemik sih. Gue belum menikah, nggak tahu, tapi logikanya seperti itu ya. Nanti Iya, mau beli susu makanya anak, makanya kan? makanya oleh karena itu kita mengundang boksu-boksu yang sudah menikah untuk menjadi penyelesaiannya entar. Karena kami masih single-single loh ini. Iya, iya. Kita dengar dari single gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang jadi peserta, boleh bertanya nih banyak teman-teman yang dari Gereja King Mi, dari Jakarta, kemudian dari Bandung. Silakan bertanya kepada pribadi, silakan kalau ada persoalan yang mungkin pernah dirasakan, pernah muncul. Oke, jadi sekarang saya kembali. Berarti dalam konteks ini adalah awal no problem, tapi next bisa jadi problem. Apabila si cewek istri punya penghasilan lebih tinggi daripada cowok. Oke. Nah, ini satu hal yang perlu nanti akan Boksu dan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang akan menjelaskan bagaimana kalau misalnya gaji istri lebih tinggi dengan suami dari mulai pacaran sampai menikah bahkan selamanya. Itu bagaimana mengurus keuangannya, bagaimana trade decision-nya, keputusannya bagaimana? Apakah nanti ada tidak balance, tidak seimbang dan keputusan cewek merasa dia dapat gaji lebih banyak, dia ini punya gua dong. Nah, itu agak jadi masalah. Nah, sama pertanyaan yang kedua juga akan muncul, hampir sama. Saya mau tanya langsung kepada Saudara Citra Wipaunus. Bagaimana melihat tentang Bapak rumah tangga? Kita sering dulu mencerna kata ibu rumah tangga. Sekarang konteks dalam kehidupan sosial sudah berbeda. Sekarang juga perempuan sudah keluar mencari nafkah, uang bahkan lebih banyak. Jadi suami, bahkan beberapa case mengatakan suami di rumah mengurusi anak dan istri di luar mencari kerja. Jadi ada konteks dan konsep bapak rumah tangga. Bagaimana kita melihat satu hal fenomena ini? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu kalau misalnya si cowoknya bisa seperti itu ya. Tapi memang eh, saya pernah sih melihat ada satu keluarga seperti itu ya. Eh, Sebenarnya kalau selama suami istrinya bisa saling menghargai nggak masalah. Tapi saya rasa secara nature si cowok itu selalu lebih aktif ya. Dan selalu lebih agresif, itu secara nature-nya cowok. Jadi kalau dia di rumah mengurusi rumah tangga, eh, maka dibutuhkan istri yang sangat agresif di luar untuk eh, berkarir atau berusaha seperti itu. Nah, eh, masalahnya itu akan nanti ketika ya seperti tadi nakoda segala macam. Nah, secara nature cowok yang lebih agresif, ya orang yang lebih agresif biasanya dia yang akan memimpin sih. Nah, kalau istrinya yang seperti itu, berarti kan seperti tadi contoh bilang, nakodanya suami, tapi yang ngatur ke kiri ke kanan tuh si istrinya. Jadinya seperti itu. Kalau menurut aku ya nggak tahu kalau ada cowok seperti itu, tapi saya sih harusnya sih tidak gitu ya. Tidak, jadi enggak. Kalau bisa jangan ada bapak rumah tangga. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa, oke. Nah, Citra yang cewek, Ibu Dewi. Nah, dengan bapak rumah tangga gimana? Seperti yang tadi, Dewi punya penghasilan lebih tinggi, akhirnya tidak ada, ini konteksnya langsung real, jadi yang ngurus rumah itu tidak ada, nggak mungkin ngasuh anak ke pembantu, langsung otomatis karena penghasilan tinggi jadi suami atau cowok diserahkan untuk mengurus rumah, jadilah namanya bapak rumah tangga. Nah, itu bagaimana? Kalau saya sendiri ya, saya nggak setuju sih dengan bapak rumah tangga. Karena apa ya? Aku pernah ketemu juga yang seperti itu gitu kan. Bagi saya perempuannya kasihan juga sih ya. Ngomong misalnya nih, bilang deh memang bener-bener mungkin suaminya yang di rumah. Tapi percaya nggak percaya, hati perempuan itu ketika kerja itu pasti setengah-setengah.
anak gua gimana ya, diurusinnya bagus nggak ya? Pasti ada pemikiran yang kayak gitu ya, walaupun penghasilannya lebih besar atau apa gitu. Kalau saya sendiri saya nggak Oke, setuju sih adanya bapak rumah tangga ya. Yang gimana pun dua-dua tidak setuju ya, adanya perempuan rumah tangga, lebih meskipun kalau suami gaji lebih kecil, dan cewek lebih tinggi, itu berarti tidak memungkinkan, tidak perlu deh ada bapak rumah tangga begitu ya. Pertanyaan saya kembali, jadi siapa yang ngurus rumah kalau dua-duanya keluar kerja? bersyukurlah ketika masih punya orang tua yang membantu. Itu lain kisah, itu Atau lain yang kisah. kedua, carilah pekerjaan yang memang bisa kamu kerjakan dari rumah. Maksudnya zaman sekarang kan udah banyak ya Yes, job yes, yes. apapun gitu ya. Jadi I think selalu ada jalan keluar sih kalau menurut saya. Iya, ini satu pertanyaan yang cukup memusingkan dengan kondisi dua narasumber kita masih single. Mari kita tanyakan kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang sudah menikah, bagaimana konteks yang pertama adalah pandangan laki-laki itu nakoda tapi perempuan yang suruh belok kanan belok kiri. Nah, itu bagaimana? Yang kedua, kalau Bapak rumah tangga bagaimana? Nah, silakan kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Boleh Bapak Pendeta duluan, silakan Mbak Su. Baik, terima kasih Sontau. Bagi saya lihat sebelum kita berkeluarga itu kita pasti ada kesepakatan. Kemudian nanti di dalam berkeluarga itu ada hal-hal yang bisa kita bagi tugas. Jadi tidak ada bapak rumah tangga, tidak ada ibu rumah tangga. Jadi artinya kalau misalnya kami semu pas ada tugas mengajar sekarang ini, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalau saya semu tidak ke sekolah mengajar, maka semu yang kerjakan. Jadi artinya kami sudah sepakati semuanya itu, sehingga kami bisa sama-sama berbagi. Kira-kira begitu. Mungkin dari semu. Oke, Ibu Pendeta, bagaimana melihat dengan oke lah, tadi Bok sudah bilang ada pembagian tugas, dari semu sendiri melihat bagaimana? Oke, mungkin dari yang pertama tadi ya, masalah apa tadi, kepala, kemudian wanita yang remote control gitu Oke. ya, yang menyetir. Kalau tadi banyak mengatakan misalnya waktu pacaran oke lah, semuanya bisa dikontrol, tapi setelah menikah mungkin akan ada banyak perubahan gitu. Tapi kita sebagai orang percaya gitu ya, ketika kita pacaran itu kan tujuan kita jelas sebenarnya. Apalagi yang mau menikah, bahwa ketika kita pacaran itu bukan hanya bersenang-senang, bukan hanya pergi nonton, makan, dan lain sebagainya, tetapi disitulah waktunya untuk penyesuaian. Semua dibicarakan dengan jelas untuk kepernikahan, supaya di dalam pernikahan nanti tidak ada yang namanya dulu kamu pacaran seperti ini, sekarang sudah menikah kok berubah gitu loh. Jadi di dalam pacaran itulah kita penjajakan ya. Seandainya memang ada dikatakan kalau semakin banyak perbedaan itu akan semakin mungkin lebih banyak apa ya, clash gitu ya, sering lebih banyak perselisihan yang akan terjadi nanti ketika pernikahan. Nah, misalnya tadi masalah gaji ya antara wanita dan pria. Tapi kalau di dalam pacaran ketika itu sudah dibicarakan dengan baik, ya artinya wanita bisa menerima, yang laki-laki bisa menerima. Di dalam pernikahan saya pikir itu tidak akan ada lagi yang namanya nanti ini kan uangku, itu kan uangmu gitu ya. Pasti karena sudah dibicarakan dengan baik di dalam masa pacaran, di dalam pernikahan mungkin akan ada gesekan-gesekan, tapi tidak yang tadi dikatakan ya, mungkin akan lebih banyak setelah menikah masalahnya gitu loh. Kalau bagi seperti kami, masalah uang itu kami tidak pernah ungkit gitu siapa yang gajinya lebih besar apa gitu, karena uang itu adalah satu ya, kita pakai bersama. Kalau kurang apa ya, itulah apa yang ada itu kita pakai dengan sebaik-baiknya gitu. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada.
Oke, jadi kita dapat satu poin penting bahwa bapak rumah tangga, mau bapak mau ibu tetap kerja juga, mau berapa gaji yang tinggi yang besar tetap, tapi semua dibicarakan secara baik-baik. Nah, ini ada pertanyaan langsung ya, ada pertanyaan begini, dewasa ini banyak kondisi di mana pebisnis dilakukan oleh wanita berkarir, woman entrepreneur yang sudah memiliki penghasilan tinggi, biasanya agak berat untuk melepaskan karir untuk di rumah menjaga anak. Apalagi wanita ini adalah bos. Bagaimana melihat hal ini? Saya mau kembalikan kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi, suatu saat bisnis Anda sekarang makin lama makin sukses, jaya, dan berani gak melepaskan itu semua untuk menjaga anak? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, kenapa? Kalau bagi saya ya, mau pilihlah pekerjaan yang sebisa mungkin kamu bisa kerjakan juga di rumah gitu. Jadi tunggu, wait. Kalau misalnya konteksnya adalah kerja di kantor dan makin lama jadi CEO misalnya, yang harus di kantor dong. Itu harus. Kalau CEO nggak kerja lagi lah karyawannya kerja. Ya minimal dia kan harus operate, dia harus manage semua, dia harus di kantor, ya kan. Nah, so what? Jadi ibu rumah tangga langsung turun begitu. Mungkin berani melepaskan? Berani melepaskan? Kalau biaya sehari-hari tercukupi dengan baik, it's okay untuk melepaskan hal itu sih. Kalau enggak tercukupi, no. Iya, nanti bakal susah dong pemikiran. Waduh. Oke. Itu pemikiran kita ya. Iya. Oke. Karir kan harus bisa manage waktu. Oke, nanti kita akan bahas kesimpulannya nanti. Bapak Ibu saudara yang mau bertanya boleh langsung ketik atau boleh raise hand langsung ya, silakan. Nah, kami persilakan dengan sangat yang mau bertanya, yang mau kasih komentar, welcome. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, next adalah pertanyaan untuk 21 tahun ke atas. Saya percaya di sini semua sudah 21 tahun plus. Jadi kita akan bertanya langsung karena ini adalah isu gender yang jarang sekali kita bicarakan, ya. Apakah itu? Kita lihat slide berikut ini. Saya akan bagikan slide. Nah, oke, sebelum Bapak Sesiung akan bertanya, saya akan share dulu. Ini yang pertama, kita akan melihat tentang yang namanya penilaian standar laki-laki dan perempuan. Ini yang satu hal yang saat ini juga menjadi kontroversi dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Sesiung akan bertanya ke pertanyaan yang tadi, tapi nggak apa-apa, ini saya cuma sharekan aja, nanti kita akan bertanya. Banyak orang melihat kalau yang namanya laki-laki, man, itu harus yang begini. Mau kulit putih, mau kulit berwarna, mau kulit apapun harus begini. Tidak terkenal, nggak tahu siapa dia. Mayoritas perempuan akan lebih interest dengan yang begini. Tapi wanita juga akan kurang interest meskipun dia seorang artis dan kaya sekalipun, meskipun dia tidak seperti yang tadi. Ini orang kaya, ini artis kaya. Tapi kalau mau ditanya, nah, jadi ini yang menjadi permasalahan adalah sama dengan laki-laki. Laki-laki ketika melihat wanita cantik dengan profesi apapun, dia akan suka. Tapi kalau melihat wanita yang, jangan lihat yang sebelah kanan, tapi lihat sebelah kiri yang belum di make up, dia akan bertanya. Oke? Maaf, sudah? Bang. Ya. Nggak ada digeser, cuman standar itu. Oh, sorry. Wait. Oh. Share screen ulang kok. Yes, bentar ya. Maaf teman-teman, maaf ada kesalahan teknis di sini padahal sudah seru ngomongnya. Kelihatan? Nah, kelihatan.
Standar wanita pasti mencari laki-laki yang seperti ini. Entah dia berkulit putih, berkulit berwarna, yang penting dia macho dan dia gentle. Itu pandangan umum pada masyarakat. Pasti orang pada milih yang ini kalau ditayangkan di depan mata. Oke. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika, maafkan sekali lagi, nah, permasalahannya adalah ketika dia dipadankan dengan wow, maaf teman-teman, ini slide saya ada sedikit kerusakan. Kok nggak bisa di-share? Sound jadi berbeda. Maaf ya. Sabar. Gua sharing aja gimana? Iya. Tolong admin dari Jakarta boleh sharing. Sampai ke batas gambar cewek yang tadi aja ya. Jangan dipanjangin, nanti bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Cewek sering melihat laki-laki seperti ini. Dia adalah kekar, macho, laki-laki banget begitu. Tapi meskipun kita nggak kenal dia, kita nggak tahu siapa dia. Tapi kalau kita sandingkan dengan seorang atau beberapa orang yang penampilannya tidak good looking ya. Next slide. Penampilannya nggak good looking. Nggak good looking. Itu dianggap tidak menjadi masuk kategori. Padahal walaupun mereka artis sekalipun. Sama dengan laki-laki. Laki-laki ketika melihat wanita dengan paras apapun yang cantik, dia pasti akan mengatakan cantik selanjutnya. Wah, ini cantik. Ini bolehlah. Tapi laki-laki ketika dihadapkan dengan wanita yang nggak didandan, nggak apa-apa, dia akan merasa tanda tanya. Silakan next terakhir. Yang sebelah kiri tidak berdandan. Nah, kita akhiri slide kita. Nah, pertanyaan yang penting bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya kepada dua responder dan teman-teman, apa sih standar kecantikan dan kegantengan bagi kita? Sorry, saya harus tahu dengan pendapat yang jujur. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan kepada senior gereja kita, Bapak Cesio, untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak, mau berpertanyaan, mau ngomong kepada siapa, mau sanggah, silakan, welcome. Nggak bertanya sih, cuma memberikan tanggapan lah ya. Pertama ada kesaksian dulu ya. Saya ada kenal satu pasang, sekarang sudah suami istri. Awalnya waktu mereka pacaran, si wanita itu Kristen, yang laki-laki itu non-Kristen. Akhirnya mereka menikah. Nah, setelah mereka menikah, rupanya karir si istri lebih bagus, lebih baik. Sehingga pendapatan lebih besar otomatis ya. Oke. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan tadi istri punya gaji, mau beli apa ya beli aja, toh kan untuk diri sendiri kan. Tapi istri ini tidak. Dia mau beli apa saja untuk kepentingan dia. Misalnya mau beli HP atau beli kosmetik, dia akan bertanya ke sang suami, boleh nggak saya belanjakan uang ini? Melalui cara seperti itu, dia menunjukkan bagaimana dia menghormati suaminya di dalam rumah tangga. Dia tak menganggap suaminya sebagai kepala rumah tangga. Hal-hal kecil seperti ini dia bertanya istilahnya izin ke suami. Akhirnya suaminya pun mau percaya pada Yesus Kristus ya, ikut ke gereja. Nilai-nilai seperti ini saya pikir harus tetap ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kalau kamu sebagai laki-laki, kamu harus sayang istrimu, walaupun dia gajinya lebih kecil. Kamu harus sayang dia, atau dia tidak kerja. Kamu harus bisa hargai dia. Kalau kamu sebagai perempuan Kristen, wanita Kristen, engkau berkarir, engkau punya gaji besar, suamimu nggak punya gaji yang besar, kamu tetap harus hormati dia sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita menikah, kita disatukan menjadi satu daging aja dipundeng. Apalagi yang namanya bank account, ya harus jadi satu. Gitu. Nah, bagi saya, keluarga itu kalau kepala keluarga itu sebagai CEO.
Lalu istri sebagai apa? Sebagai direktur finance. Oke, Dia oke. harus punya, satu perusahaan harus punya dua peran. Satu sebagai chief eksekutif, satu sebagai director financing. Director financing bukan mengatur soal mau belok kiri atau mau belok kanan. Oke, suami mau belok kanan butuh biaya berapa? Itu dia sebenarnya director financing. Atau suami mau belok kiri tapi finance-nya nggak cukup. Istri yang kasih tahu, Pak CEO, kita finance nggak cukup untuk belok kiri. Itulah fungsi daripada istri dan juga suami. Saya pikir itu sangat penting. Artinya nilai-nilai kekristenan itu jangan sampai hilang dalam diskusi seperti ini karena sangat penting. Karena di Alkitab sangat jelas bagaimana sih seorang istri harus berperan. Engkau sebagai wanita karir betul, oke, you fine. Tapi apa prioritasmu? Apa tanggung jawab utamamu? Keluarga adalah tanggung jawab utama. Baca di Amsal 31 kan? Tentang bagaimana seorang wanita istri yang begitu dihargai, yang dipuji oleh suaminya. Yes. Ya? Ya. Bagaimana suami harus memperlakukan istrinya? Di Alkitab juga mengajarkan kita harus mengasihi dia, ya kan? Nah, saya pikir nilai-nilai kekristenan itu tidak boleh hilang. Maka saya bilang pertama-tama tadi, seperti kesaksian tadi, itu sungguh seseorang yang luar biasa, yang saya kenal langsung orangnya. Sampai hari Oke. ini mereka begitu baik, begitu rukun, ya. Itu tanggapan saya, contoh. Oke, wow, luar biasa ya. Nilai-nilai kekerasan dia mau apapun. Jadi sudah ada satu sedikit clue bahwa laki-laki tetap jadi CEO, perempuan jadi Director of Finance. Wow, ini satu ungkapan yang kayaknya boleh nih kita buat quotes ya. Oke, nah kembali ke pertanyaan kedua tadi. Nah, kriteria cantik bagi seorang Citrawi Paulus apa? Secara fisik atau secara general? Terserah, bebas. Kalau menurut saya, memang kalau cowok itu pasti lihat cewek itu fisik dulu, pasti ya. Dia cantik, manis, segala macam ya. Nah, sesuai dengan tipe masing-masing. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, sebenarnya kalau saya sendiri ya sangat melihat karakter ceweknya ya, maksudnya yang bisa kita nampak gitu loh, tingkah lakunya, sikapnya seperti itu. Nah, ada cewek yang cantik tapi bisa buat ilfeel seperti itu ya. Nah, ada yang mungkin cantiknya cewek itu biasa-biasa saja, tapi mungkin dia bisa buat nyaman gitu ya. Maksudnya orang-orang mungkin dari pengetahuan dia atau cara bicaranya cowok itu bisa amaze gitu ya. Jadi menurut saya sih seperti itu ya. Misalnya memang cantik secara fisik pertama ya, itu untuk di awal, tapi untuk yang mengikatnya itu untuk istilahnya gini, nengok cantik itu mungkin bisa crush gitu ya, bisa naksir. Tapi ya udah naksirnya selesai gitu. Tapi kalau untuk membuat ke jenjang yang lebih lanjut kayak jatuh cinta atau segala macam mungkin memang di karakternya sih seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Dewi, definisi standar dari seorang cowok yang cakep keren itu apa? Kalau tanya saya yang pertama takut akan Tuhan. Wow. Sangat oke. Iya kan? Saya tulis, saya mencatat ini. Oke, takut akan Tuhan. Yang pastinya satu takut akan Tuhan. Kalau dibilang fisik, aku setuju dengan Wipaunus ya gitu. Pasti lihat fisik nggak sih? Yes, pasti gitu ya. Bahkan untuk saat ini itu fisik bisa dibilang sangat hati-hati ya teman-teman. Kadang yang fisiknya cakep itu ternyata bukan lelaki tulen gitu, jadi banyak. Nah, itu nanti ada pertanyaan di bawah, nanti kita akan jawab ya. Gitu ya. Jadi, nah kalau dibilang setelah itu lihatnya apa? Yang pertama pasti karakter. Karakter itu nggak bisa bohong gitu loh. Jadi kalau karakternya baik gitu ya, jujur gitu ya, mengayomi, dia bertanggung jawab. Yang paling atas tetap takut akan Tuhan ya. Jadi kalau udah takut akan Tuhan kayak semuanya harusnya mengikuti, harusnya gitu ya. Seharusnya ya. Seharusnya, karena banyak gak sih orang takut akan Tuhan juga
ada karakter yang nggak baik. Yang namanya manusia ya pasti ada gitu loh. Tapi kalau karakternya sudah oke, biasanya fisik itu udah nomor 2 sih. Itu akan turun otomatis gitu loh. Nah, saya ingin sedikit menambahkan ya, di zaman postmodern ini, saya ingin katakan teman-teman yang berusia yang kelahiran tahun 80 dan 90-an itu tidak akan asing ketika melihat idola-idola K-pop yang menjadi standar mereka dalam mencari pasangan. Kita jujur terus terang aja. Bahkan anak kecil sekalipun melihat cowok ganteng menari di atas, wah ini idola saya. Cewek-cewek dari usia remaja bahkan sampai yang sudah pokoknya before married melihat cowok-cowok ganteng keren jago berkelahi, pokoknya kalau main film hebat walaupun mukanya sama semua hasil operasi, pokoknya itulah dia cowok idaman saya. Itu satu hal yang mau nggak mau itu zaman kita gitu loh. Mau nggak mau itu sudah menjadi pokoknya. Pernah nggak kita merasa pokoknya saya mau dapat cowok yang begitu, pokoknya saya mau dapat cewek yang begitu. Nah, akhirnya kita terus-menerus tanda kutip memikirkan untuk mendambakan seseorang yang seperti dambaan kita. Pernah nggak begitu, Dewi? Pernah, pastinya pernah dong. Pastinya pernah dong. Siapa sih yang nggak mau kalau dapetnya cowok ganteng gitu ya, atau kalau cowok cewek cantik gitu? Siapa sih yang nggak mau? Pasti pernah. Tapi kalau saya bilang ya, seiring bertambahnya usia, segala sesuatu itu bergeser. Gitu. Yang ganteng itu jadi biasa aja, kayaknya nggak harus six pack, one pack juga boleh deh gitu kan. Karena Oke, one pack juga boleh ya. karena yang dipentingin jadinya karakternya apa nih gitu ya, ngomongnya nyaman nggak, nyambung nggak, kira-kira kan kita berpikirnya pasti pacaran berpikirnya pasti mau ke pernikahan dong, ya kan, ngapain pacaran kalau belum nikah gitu kan. Nah, stepnya adalah lelaki ini bisa jadi ayah yang baik gak sih, bisa jadi suami yang baik, pasti udah jadi kesana ya gitu. Itu sih, jadi hal-hal yang kegantengan tadi kayak lama-lama luntur. Oke, nah sekarang saya mau tanya kepada Citrawi Paunus. Apakah dalam bayang pemikiran pernah gak mendambakan, ya semua pernah ya, mendambakan wanita yang very beautiful, kemudian ketika lihat di realita bahwa kita terus mencari yang seperti itu? Pasti pernah, pasti. Ya di realitanya mungkin benar sih, maksudnya apa yang dipersiapkan Tuhan itu ya pasti mungkin bisa berbeda daripada apa yang kita impikan sih. Contoh. Kalau bertolak belakang sekali bagaimana Citrawi Paunus? Tuhan kasih yang sangat bertolak belakang. Nah, ketika kita bisa accept wanita itu, berarti kita sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, sudah melewati masa naksir dan kita kepincut gitu loh, kita jatuh cinta. Ya, pasti ada something yang membuat kita ini kan, mungkin tidak secara fisik tapi kita jatuh di dalam mungkin hal yang lainnya seperti itu gitu. Jadi kalau memang Tuhan kasih yang bertolak belakang, kalau memang sudah cinta ya nggak masalah sih harusnya. Oke, apa kata mereka mengatakan kalau sudah cinta ya nggak masalah begitu ya. Nah, kalau Ibu Dewi, Saudara Dewi dikasih Tuhan yang bertolak belakang banget, siap nggak? Siap nggak siap, harus siap ya, karena dari kasih Tuhan. Nggak bisa menolak ya. Tapi enggak sih, saya percaya kalau udah Tuhan yang kasih, Tuhan persiapkan. Tuhan kasih, Tuhan persiapkan, dan Tuhan mampukan ya. Wah, ini sudah luar biasa. Oke, saya pengen Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta minta meresponi. Standar kecantikan orang pasti berbeda dengan pemikiran dia. Lantas bagi Bapak dan Ibu Pendeta melihat standar kecantikan itu seharusnya bagaimana? Dan kalau Tuhan mengizinkan memberikan seseorang yang bertolak belakang sekali, saya baik yang itu pemarah, tapi cantik misalnya. Saya pemarah tapi Tuhan kasih yang sabar sekali. Nah, bagaimana itu? Saya minta kepada Ibu Pendeta dulu. Saya pikir Tuhan tidak pernah salah gitu ya, kasih pasangan gitu. Ya, artinya saling melengkapi. Ada tipe yang kalau saya
agak kurang sabaran, mungkin dikasih yang lebih sabar gitu. Jadi saling melengkapi. Terus masalah kecantikan atau kegantengan, saya pikir kalau Tuhan kasih, yang pertama saya pikir standarnya itu adalah seorang yang takut akan Tuhan ya, yang mengasihi Tuhan, dan kalau dikasih yang ganteng dan cantik itu bonus dari Tuhan. Bonus. Bonus luar biasa. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan? Saya pikir kalau kita menjalani hidup rumah tangga dengan lebih bahagia, pasti akan tambah cantik dan tambah ganteng. Wow. Karena bahagia gitu. Tapi kalau ada orang yang mungkin kita cari standar yang ganteng, cantik, kadang-kadang malah lebih, kadang-kadang orang apa ya, dalam apa, sering curigaan gitu loh. Oh, nanti suamiku ini gimana ya? Dia di luar dengan cewek ini. Jadi lebih sering rasa curiga itu gitu. Ada. Itu kalau bagi saya. Oke, Mbak Surasimin bagaimana menanggapi ini? Standar kecantikan dengan kalau dikasih pasangan yang bertolak belakang dengan kita. Oke, kalau memang Tuhan sudah berikan, ya kita patut bersyukur. Kemudian kalau standar kecantikan itu seperti tadi sudah dibahas, saya lihat waktu kita masih usia 20-an, sepertinya standar kita itu adalah cantik dan ganteng. Tetapi sesudah lebih dewasa, maka standar itu akan berubah. Tidak perlu cantik dan ganteng, tetapi hatinya, perhatiannya, dan karakternya itu adalah betul-betul mencintai Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengalami pergeseran. Misalnya kalau kita lihat remaja pemuda, mereka itu pasti standarnya itu adalah kegantengan dan tapi sesudah lebih dewasa mereka akan berubah. Kira-kira seperti itu. Oke, semakin dewasa, semakin bertambah usia, melihat sesuatu lebih banyak dan lebih besar, standarnya akan berubah. Ya, wow, ini salah satu hal yang penting. Nah, sebelum saya serahkan ke salah satu seorang hamba Tuhan yang sudah join juga, ini ada pertanyaan juga ya. Saya nggak tahu ini siapa yang mau jawab ya, karena saya juga lihat pertanyaannya juga kayaknya nggak apa-apa ditanyakan, tapi kayaknya bukan di topik ini, tapi nggak apa-apa, saya akan bacakan ya. Bagaimana pendapat Anda tentang transgender, operasi plastik yang dilakukan baik pria maupun wanita? Nah, sudah lama kenal, tapi setelah menikah malah ketahuan pria itu transgender, bagaimana? Saya nggak tahu nih siapa yang mau jawab ini. Ketahuan transgender ini, mungkin Mbak Surasimin deh, ketahuan menikah nggak tahu. Saya juga heran ya, kok nggak tahu sih sebelum emang nggak pacaran itu ya. Tapi coba bisa ada tanggapan nggak, ketahuan ada transgender pas menikah? Oke. Ya, saya pikir waktu menikah itu sebelum menikah pasti masa pacaran itu sedikit banyak bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dari calon kita. Nah, kalau mereka sudah bersepakat mau menikah, ya mereka sudah jalani baru menyadari, lalu bagaimana? Nah, inilah yang mereka harus coba perhatikan sebelum melangkah. Makanya sebelum menikah itu mereka benar-benar harus saling mengenal satu dengan yang lain. Itu contoh. Oke, saling mengenal, berarti itu belum mengenal dia, langsung jangan-jangan dari Instagram langsung kenal, langsung mau merit itu, waduh kacau itu. Nah, dan teman-teman ada juga pertanyaan dari saudara Vincent, ya, saudara Vincent, dosen di UPH mengatakan begini, apakah Tuhan memang menyiapkan soulmate buat kita, atau sebenarnya kita bebas memilih pasangan kita? Apabila memang ada soulmate, bagaimana kita tahu orang itu soulmate kita? Nah, saya mau tanya dulu dengan Citra Dewi. Bagaimana tahu pasanganmu itu soulmate? Tunggu, apakah ada soulmate dari Tuhan? Kalau kita bebas milih, terus bagaimana kita tahu itu soulmate dari Tuhan? Silahkan, Citra Dewi dulu. Kita yang single-single dulu nih. Tuhan udah siapin soulmate. Nanti aku tanya Tuhan dulu, boleh gak? Tapi yang pernah saya tahu ya gitu kan, dengar dari khotbah.
Tuhan sudah mempersiapkan pasangan, tapi memang Tuhan memberikan kita manusia itu bebas memilih gitu loh. Ya kan, kalau emang nggak sama itu ya udah Tuhan akan sediakan sih gitu. Kecuali kamu selibat ya, beda omongan nih gitu. Tapi kalau memang soal pasangan Tuhan sudah siapkan, tapi kalau memang kamu tidak memilih itu ya tetap ada, pasti Tuhan kasih kok gitu sih. Terus bagaimana tahu itu adalah soulmate kita dari Tuhan? Tanya Tuhan, jangan Tanya tanya Tuhan. doain. Oke, poinnya dapat tanya Tuhan. Silakan Bapak Citrawi Paunus, soulmate tadi ada soulmate-nya masuk ini, tadi udah keluar lagi ini ya. Tahu dari mana itu adalah soulmate? Dan soulmate itu benar dari Tuhan, tahu dari mana begitu? Bagaimana kita bisa tahu dia soulmate kita? Ya memang harus digumulkan sih, digumulkan lama. Nah itu memang nanti masuknya ke doktrin ya, nanti tanya pendeta ya kan, kita konseling mungkin. Banyak sih dari yang saya tahu ya dari misalnya approval orang tua ya, terus dari kecocokan pemahaman, terus pernah dengar sih namanya seiman ya, sepadan ya. Sepadan dalam arti memang sifatnya nyambung, ngomongnya nyambung ya, kita bisa mengerti satu sama yang lain ya. Kita berarti seperti tadi membahas hal finansial, membahas hal yang seperti itu, kita bisa mendapat satu titik terang ya menurut saya, dan kita nyaman ya, kita bisa membayangkan kita punya masa depan dengan dia ya. Saya rasa itu Soulmate. saya, tapi ya kembali lagi itu harus digumulkan lama beserta dengan Tuhan ya, kita doakan ya kan. Itu sih menurut saya sebenarnya. Oke, Boksu Rasimin melihat kok tahu nih, ini saya mau ini ngorek ini. Boksu tahu ini semua kok soulmate gitu loh. Maksudnya kok tahu ini Tuhan sediakan gitu loh. Tuhan nggak sediakan yang lain gitu. Sama dengan semua kok sediakan Boksu, kok sediakan pemuda ini kok bukan yang lain. Dari mana tahu begitu? Aduh, ini rahasia dong. Baik, kalau waktu saya merasa senang dengan semu, waktu itu sebenarnya ada beberapa yang saya suka, tapi saya terus berdoa, dan saya minta kepada Tuhan, karena saya seorang hamba Tuhan. Saya pengennya mendapat seorang hamba Tuhan yang bisa menutupi kekurangan saya. Salah satu, saya nggak bisa nyanyi. Jadi saya bilang, Tuhan, kasihlah saya seorang istri yang bisa menyanyi. Dan memang semu suaranya lebih bagus dari saya. Jadi ya, artinya bisa menutupi lah ketika kalau kita di metodis kadang-kadang kita juga mau ngajar kur gitu. Jadi sementara saya nggak bisa ngajar kur karena suara saya pas-pasan. Jadi saya berdoa seperti itu, minta kepada Tuhan. Dan memang ketika saya nembak semu, nah semu responnya oke. Jadi saya merasa ya itulah soulmate yang Tuhan sudah sediakan. Gitu. Oke, semua juga demikian ya. Langsung tembak langsung oke begitu ya. Sebenarnya enggak juga sih. Maksudnya ya pergumulan lama juga gitu. Artinya, pergumulan lama. Pelayanan ya didoakan, maksudnya ya walaupun sama-sama kita hamba Tuhan, tapi kita masih bergumul di dalam doa sampai suatu waktu ya saya merasa inilah jawaban dari pergumulan saya gitu. Oke, thank you semua. Ini ada satu dari Pak Sesyong ngomong begini. Song Joong Ki dan ini Pak Sesyong doyan drama Korea nih ya. Song Joong Ki dan Song Hye Kyo kurang ganteng, kurang cantik apa coba? Toh mereka pisah juga. Sementara si Nick yang nggak punya tangan dan kaki malah langgeng sampai punya anak. Wow.
Jadi nggak menentukan bahwa kita itu sempurna, akhirnya langgeng, dan kita kekurangan, kita putus. Nggak juga begitu ya. Oke, saya minta kesediaan kepada penginjil Desi Friska dari GKT Lampung. Nah, saya minta penginjil Desi Friska dari GKT Lampung melihat, menyikapi bagaimana sebenarnya ketika kita melihat ganteng dan cantik ini bagaimana. Silakan. Aduh, ya, thank you untuk kesempatannya, Contoh Haryono, melihat ganteng dan cantik ya. Bagi saya pribadi, kalau manusia pasti melihat dari fisik pasti. Tapi karena berhubung juga kita adalah orang percaya yang sudah kenal Tuhan, saya pribadi melihat ketika berbicara soal cantik dan ganteng, bukan melihat dari fisik lagi, tetapi melihat dari hatinya seperti apa. Karena namanya cantik dan ganteng itu inner beauty. Nah, inner beauty, berbicara tentang inner beauty ya. Jadi kalau fisik kan bisa dipoles. Yang penting ada cuannya, ada cennya gitu ya. Ada uang, ya bisa, semuanya apapun itu bisa gitu. Tapi berbicara tentang ganteng dan cantik, bagi saya pribadi, bagaimana ketika dia punya hati yang mulia, hati yang luar biasa. Jadi istilahnya mungkin ada orang berkata terima apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, kelebihan dan kekurangan itu gitu loh. Nah, cantik itu melihat dari sikap pribadinya seorang yang dewasa, seorang yang bertanggung jawab, dan yang utama dia seorang yang cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, bagi saya dia adalah seorang yang cantik dan ganteng. Jadi bukan fisiknya lagi. Karena orang yang cantik dan ganteng karena dia cinta Tuhan, dia pasti akan memperbaiki dirinya. Dia akan mengusahakan bagaimana saya enak dilihat orang, good looking gitu loh. Ketika saya kemanapun, saya bisa menjadi seorang pribadi yang ya istilahnya kemana nggak malu-maluin lah gitu loh. Kan kita dikasih pikiran sama Tuhan gitu. Kita dikasih pikiran, kita dikasih kebijakan, kita dikasih hikmat. Sehingga cantik dan ganteng itu memang bukan dari fisik itu lagi, hatinya ketika cantik, maka secara pemikirannya saya ini ciptaan Tuhan, otomatis dia akan menjaga dirinya. Bagaimana dia tetap berpakaian rapi, menjaga diri dengan baik. Kalau menurut saya sih itu contoh. Oke, kita terima apa adanya, bukan ada apanya ya. Jadi ini satu hal yang memang generasi muda, anak muda harus tahu, harus jelas bahwa hati yang paling penting, hati yang paling penting. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir sebelum saya masuk ke pertanyaan yang paling cukup dewasa ya. Pertanyaannya begini. Bahasan mengenai soulmate, bagaimana tips supaya hubungan dari awal bisa langgeng, lancar sampai jenjang rumah tangga karena ada saja hambatan dari LDR, tidak sependapat dalam hubungan dan lain-lain. Ini saya pasti mau tanya kepada boksu karena yang di sini semua belum married. Soulmate, bagaimana bisa mempertahankannya sampai bisa ke anak cucu begitu? Apa tipsnya? Wah, ini udah langsung minta tips ini ya. Mbak Sumartina melihat apa sih tipsnya bisa sampai langgeng begitu? Kalau saya mulai dari misalnya pacaran yang tadi pertama, maksudnya kalau masa pacaran atau rumah tangga itu ya tetap ada konflik ya, maksudnya pertengkaran itu pasti ada, karena kalaupun nggak ada jalan datar saja juga rumah tangga itu pasti garing gitu ya. Tapi dengan adanya konflik-konflik itu bisa membuat masing-masing saling koreksi, kemudian menjadi lebih dewasa, dan supaya bisa langgeng, saya pikir seperti tadi yang pertama dikatakan oleh Bapak kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, bagaimana seorang istri sehebat apapun, sebesar apapun kedudukan dan lain sebagainya, dia tetap harus hormat kepada suami, karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan sebagai suami dia harus mengasihi istri. Jadi kalau ini tetap diberlakukan di dalam rumah tangga, saya pikir itu akan tetap berjalan dengan baik ya sampai tua. Oke, itu tips dari Mbak Sumartina. Mbak Sumarsimin, ada tips nggak Mbak Su supaya tak langgeng sampai anak cucu meskipun ada LDR loh? Ya, kalau dari saya sih hampir sama dengan Semu. Maksudnya
dalam perjalanan pernikahan rumah tangga itu pasti ada masalah, apalagi tahun-tahun pertama. Karena kita baru menikah itu kan membawa kebiasaan kita masing-masing. Dan kita bersatu, kemudian kita harus belajar dewasa. Ya, ada hal-hal yang tidak seharusnya kita bawa lagi. Misalnya, ya kebiasaan-kebiasaan dulu. Misalnya kita adalah anak tunggal atau anak kesayangan. Nah, ketika sudah berumah tangga, kita harus tinggalkan hal itu dan kita harus berusaha bertanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri. Dan sama seperti yang saya katakan, kita tetap harus ingat firman Tuhan. Jadi misalnya istri yang punya penghasilan lebih banyak tetap harus ingat firman Tuhan dan tetap harus menghormati suaminya. Dan suami juga harus menghargai istrinya. Jadi artinya kedua-duanya harus saling bisa menerima dan saling bisa mengisi kekurangan masing-masing. Karena masing-masing tidak sempurna dan ada yang kelemahan pasangan, kita yang punya kelebihan, kita yang mengisi. Sebaliknya juga demikian. Supaya kehidupan keluarga kita bisa tetap langgeng. Kemudian ketika kita berkeluarga, ketika kita bercekcok antara suami istri, misalnya satu kali ada beda pendapat, usahakanlah jangan di depan anak. Oke. Oke, jangan depan anak. Baik, saya tidak ada di dalam skenario saya. Saya minta kesediaan kalau bersedia ya. Di sini ada saudara Edbert. Bersedia untuk ngobrol? Edbert baru menikah. Bagaimana pernikahan yang baru ini? Kemudian apakah bersedia? Kalau bersedia nanti bisa dikasih tahu ya. Oh, dia hanya ketawa-ketawa, hahaha. Baik. Edbert ketika menikah ada problem atau ada apapun itu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu simpelnya begitu. Yang baru menikah nih. Edbert, silakan. Nggak usah pakai video, di unmute aja boleh kita dengarkan. Kalau ada permasalahan apapun itu. Mau sharing apa, Santal? Kalau ada masalah dalam keluarga, ini yang baru married ini ya. Kalau ada masalah dalam keluarga, suami istri itu bagaimana cara untuk menyelesaikan, bagaimana untuk bisa, come on, calm down gitu loh. Apa yang biasa, yang pernah dilakukan? Ya bersyukur selama 2 tahun ya, 2 tahun lah ya, 2 tahun kurang lebih. Belum ada masalah yang buat kita konflik yang apa sih, misalnya bisa diselesaikan secara baik-baik sih. Ya kadang ada sih kesel atau apa gitu. Ya masalah komunikasi lah. Dan komunikasi. Ya komunikasi penting lah. Jangan udah ada masalah didiamin gitu. Nah, tapi kalau aku tipenya sih, kalau udah lagi kesel aku lebih memilih diam. Biar aku ngomongnya itu juga nggak nyakitin hati orang gitu loh. Waktu aku lagi marah, aku lagi kesel, ya udah aku diam aja gitu loh. Aku ya biasa aja ngerjain hal-hal yang aku kerjain ya kan. Aku agak memilih diam sih. Jadi nanti aku udah agak reda, nanti moodku udah agak baik, ya udah seperti biasa gitu. Oke. Satu cara ya untuk kalau ada problem dalam kehidupan rumah tangga, itu salah satu cara. Yang belum married boleh belajar nih, maksud saya nih. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dulu sebelum tahun 2021, kepolisian dan angkatan darat mensyaratkan setiap wanita yang mau mendaftar menjadi aparat kepolisian maupun menjadi militer itu harus dites satu hal, perempuan, yaitu tes keperawanan. Saya akan sharingkan bagi Bapak Ibu semua. Silakan admin dari Jakarta boleh sharingkan clipping tahun 2000 bukan yang ini, yang clipping, yang koran, bukan yang video. Yang video nanti pertanyaan yang terakhir.
Ini saya akan benar-benar untuk membahas 2 poin terakhir ini akan menjadi concern saya ketika melihat bagaimana kita bisa melihat wanita dalam perspektif yang benar begitu. Sebelum video. Orang share dong kok, di-share aja. Oh, nggak bisa ya. Baik, saya akan sharekan. Wait ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum tahun 2021 ada satu ketentuan dari pemerintah bahwa ketika seorang yang akan masuk ke dalam kepolisian atau yang masuk ke dalam kemiliteran itu harus dites keperawanannya. Itu sudah ada di dalam tercantum dalam undang-undang begitu. Jadi seakan-akan bagi negara, bagi orang-orang yang mau masuk ke dalam kapasitas sebagai pejabat dan aparat begitu, itu harus dites keperawanannya. Terakhir 2021 barusan dicabut dalam jukdis ketentuan dari militer maupun di kepolisian. Pertanyaan saya yang paling sederhana tapi penting. Apa sih penting keperawanan bagi seorang laki-laki ketika dia tahu maupun nggak tahu kalau perempuan itu masih perawan? Itu penting. Saya akan balikkan lagi kepada laki-laki. Apakah penting kita mengetahui bahwa seorang laki-laki itu masih perjaka apa tidak? Itu semua akan dibicarakan di awal sebelum kita melanjutkan ke pernikahan, bukan? Nah, saya mau tanya dulu kepada saudara Citra Wipaunus. Pentingkah itu dan seberapa pandangannya melihat itu? Tentang keperawanan ya pasangan kita gitu ya, contoh. Yes. Menurut saya memang penting, tapi seberapa pandangannya tuh lebih, maksudnya kalau saya pribadi lebih ke keterbukaan ya. Maksudnya kalau pun memang sudah misalnya tidak perawan ya kan, kenapa tidak diungkapkan sebelum kita menikah, maksudnya seperti itu. Kalau menurut saya sih begitu sih, contoh. Keterbukaan. Oke, saya cuma sampai di sana. Saya nggak mau sampai kelanjutan. Next, bagaimana itu bukan bagian pembicaraan kita. Sekarang saya mau naik kepada Citra Dewi Wirawan. Kita balikkan ini. Kalau enggak Citra Dewi, kita pilih dua-dua. Penting nggak? Bagaimana konsep keperawanan ketika kita lagi pacaran dan konsep keperjakaan ketika lagi pacaran begitu? Konteksnya berarti sedang pacaran ya? Sedang. Kalau sedang pacaran ya kalau di antara pacar ya jangan dong gitu ya. Kalau bukan di antara pacar, tapi sebelumnya saya sudah, misal contoh, sebelumnya saya sudah tidak perawan begitu. So next bagaimana? Okay. Jawabannya adalah kalau misalnya sudah dibilang di awal dan itu diterima oleh pasangannya, lanjutkan. Gitu. Tapi ngomong di awal ya, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau saya ya, baik laki-laki ataupun perempuan, karena kita kan nggak tahu nih, setiap orang kan punya masa lalu ya, gitu. Jadi kalau dia sudah berubah, itu baik, gitu, bagus. Ya dong, setiap orang kan layak untuk menerima kasih ya. Tapi kalau misalnya tidak berubah, gitu ya, nggak usah, cari aja yang Oke, kita sampai di sini bukan nextnya, tapi berarti menerima asal terbuka. Oke, saya kembali mau tanya kepada Citra Wipaunus kembali. Penting nggak itu? Penting nggak keperawanan di dalam sebuah hubungan? Apalagi ketika sudah mau married nanti. Seberapa penting? Penting sih. Penting. Seberapa penting? Mungkin kalau ini pertanyaan paling susah dijawab oleh laki-laki. Ya, mungkin kalau 1 sampai 10 sekitar 7 kali ya. Mungkin 7. Tapi keterbukaan tadi itu lebih penting. Keterbukaan lebih penting. Ya. Oke. Berarti kalau keterbukaan 10 begitu ya. 1 sampai 10 dia 10. Ya, betul. Oke, good.
Saudari Dewi Wirawan, seberapa penting nggak itu? Jawaban penting enggak? Jawabannya penting. Penting Sekali? untuk tahu. Penting untuk, sorry? Penting untuk tahu. Penting untuk tahu. Berarti kalau nggak tahu berarti nggak boleh begitu. Iya dong. Jadi kan, ya lah, maksudnya kejujuran itu ya yang saya junjung tinggi sih, gitu. Kejujuran. Oke. Nah, teman-teman, ada begitu banyak orang ketika berpacaran itu menutupi semua hal. Menutupi masalah gaji, menutupi masalah keluarga, bahkan yang paling banyak adalah menutupi masalah keperjakaan dan keperawanan. Ini satu hal yang sangat terbuka. Ini satu hal yang jarang diungkap ke dunia publik. Tapi ini adalah sesuatu, hold dulu pertanyaannya ya. Ini sesuatu yang harus diungkapkan supaya ini menjadi kesadaran setiap orang yang before married harus tahu begitu. Nah, sekarang saya mau minta Boksu Rasimin dan Boksu Martina, apakah pentingnya itu dalam sebuah hubungan sampai kita masuk dalam jenjang pernikahan? Seberapa pentingkah itu? Oke, mungkin saya dulu. Silakan Boksu. Kalau seberapa penting, memang itu penting, tapi kalau mau dikatakan penting, sebenarnya kita perlu kejujuran. Kenapa? Karena contoh misalnya masalah keperawanan wanita, bukan karena dia melakukan seks sehingga bisa selaput darahnya sudah pecah gitu. Tapi bisa juga akibat mungkin waktu kecil ya, jatuh atau terjatuh dan mengakibatkan selaput darahnya robek begitu. Tapi kalau memang itu terjadi, ya sebaiknya dibicarakan. Karena misalnya kita sedang membimbing satu pasangan yang akan menikah. Jadi mereka itu langsung terus terang, ya, baik pria maupun wanita, tentang hidupnya yang lama. Artinya mereka sudah terbuka, mereka merasa plong, dan mereka mau menjalani kehidupannya itu sudah tidak takut-takut lagi. Kira-kira seperti itu contoh. Oke, Bu Sumartina bagaimana melihat seberapa pentingkah itu dalam menjalin sebuah hubungan? Saya pikir yang paling utama itu adalah yang tadi ya, memang masalah perawan, perjaka, tapi dalam masa pacaran dan kemudian kalau mau melanjutkan ke pernikahan itu perlu adanya keterbukaan. Dalam bimbingan pranikah, saya selalu mengatakan di dalam bimbingan pranikah, kalian boleh akan meneruskan pernikahan atau kalian akan memilih tidak menikah, artinya batal gitu ya, karena melihat masing-masing banyak perbedaan, kemudian ada hal-hal yang kalian ketahui dari pasangan kalian. Bimbingan itu bukan berarti kalian langsung akan menikah. Bisa jadi ada orang yang setelah bimbingan tidak jadi menikah karena melihat hal tersebut daripada misalnya masalah keperawanan atau keperjakaan. Kalau itu tidak terbuka setelah menikah, itu akan bisa menjadi hal yang itu yang menjadi konflik dalam rumah tangga. Ya, setiap ada pertengkaran itu akan diungkit, itu akan menjadi bahan perdebatan, akan menjas dan membuat lemah pasangan, itu akan terus diungkit-ungkit dan itu yang bisa menjadi sumber percekcokan. Jadi saya pikir keterbukaan antara kedua pasangan ketika hamba Tuhan pendeta bertanya, ya mungkin tidak secara dua-dua ya tatap muka, tapi satu-satu mereka harus benar-benar jujur. Kalau tidak jujur, maka kalaupun mereka melanjutkan pernikahan, salah satunya itu bisa menjadi konflik yang terus di dalam rumah tangga. Oke, nah ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ketidakperawanan ada tanda-tandanya. Kalau keperjakaan tidak ada, bukankah ini agak nggak fair stigma yang ditanamkan antara pria dan wanita? Begitu. Saya minta Citra Dewi Wirawan sebagai wanita menanggapi. Bukan ini nggak fair dong dengan wanita kalau begitu?
Berarti bagi Citra Dewi Wirawan merasa nggak fair kan begitu? Iya. Kalau dibilang nggak fair ya nggak fair ya. Makanya butuh yang namanya kejujuran dan keterbukaan itu. Dua belah pihak. Pasti. Pasti. Oke. Saya tanya kepada Citra Wipaunus. Nggak fair dong. Ada pertanyaan, nggak fair dong. Laki-laki nggak tahu, perempuan tahu. So what begitu loh. Kalau perempuannya juta laki-lakinya bohong, siapa yang tahu? Ya memang nggak bisa fair. tahu. Nah, berarti di sana bagaimana? Ya memang ya memang pertanyaan susah ya. Maksudnya kita nih kan memang dari Tuhan seperti itu gitu ya. Maksudnya Iya. kalau cowok itu memang ya hanya kejujuran dia gitu loh. Kalau dia bohong Kejujuran. ya bisa ini sih. Yes, kejujuran. Kayaknya memang yang dikatakan Boksu Rasimin dan Boksu Martina sangat ya beliau berdua sudah punya pengalaman banyak dalam hal membimbing pernikahan. Memang kejujuran itu penting. Tapi saya ingin pribadi tanya kepada Boksu Martina, kalau tidak jujur dan jadi masalah, nggak jujur dia, ada masalah dalam keluarga, ribut itu saja menjadi tembakan dia ketika marah begitu. Konflik dan akhirnya membesar. Dan ketidakjujuran itu mengakibatkan yang seperti itu. Apakah itu juga bisa disebabkan apakah tindakan itu bisa juga karena ketidakjujuran itu menyebabkan keluarga itu retak begitu? Ya, salah satunya saya pikir itu bisa menjadi konflik di dalam rumah tangga. Ya, ketidakjujuran. Artinya kalau dalam hal yang bisa dikatakan itu penting ya, kalau bagi mereka itu penting. Dalam hal-hal yang lain mungkin akan lebih banyak lagi hal-hal yang ditutupi gitu loh. Ketidakjujuran yang lainnya gitu. Oke. Dan misalnya ketika sudah bertengkar dan keluar, akhirnya si entah laki-laki atau perempuan ngomong, oh ya betul gini-gini. Oke, dia reda. Tapi kan itu kemudian ke depan akan diungkit terus-menerus, bukan? Biasanya cara menyelesaikan yang begitu bagaimana? Sebagai seorang hamba Tuhan yang sering mentoring keluarga-keluarga begitu, cara menyelesaikan ketika itu terus keluar bagaimana mendamaikan mereka? Kalau artinya kalau sejauh ini ya kita belum pernah menghadapi, artinya mereka berani menceritakan persoalan itu kepada kita. Oke. Tapi kalau menghadapi yang seperti itu, artinya mereka harus, kalau mereka berani, ya mereka harus datang kepada hamba Tuhan, menceritakan persoalan ini. Dan kalau saya selaku hamba Tuhan ya, artinya gini, mereka sudah sepakat untuk menjalani pernikahan dan mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Artinya menerima ya apapun lah yang sudah sudah terjadi. Saya pikir bagi misalnya pasangan yang sudah melakukan itu, dia harus berani untuk minta maaf kepada pasangan, ya minta maaf dengan dia tidak jujur. Dan bagi yang salah satunya juga dia harus bisa untuk menerima apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah terjadi gitu. Dia berusaha untuk ya menerima, tidak lagi mencoba untuk selalu mengungkit-ungkit. Gitu. Jujur dan menerima. Wow, ini satu padanan yang bagus dalam sebuah hubungannya, jujur dan menerima. Baik, saya tutup untuk sesi yang ini. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhir jam 9. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021 mengeluarkan Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan satu ketentuan Permendikbud mengatakan undang-undang PKS tentang anti kekerasan seksual di kampus, dan itu banyak ditentang oleh orang-orang yang berpikir, pemikiran mereka itu bisa dibaca di semua media bahwa Nadiem Makarim beliau menyetujui. Nah, karena ada frase kata di sana itu tidak kita bahas, tapi intinya adalah Menteri Nadiem Makarim minta untuk kampus, dekan, senat, dan majelis mahasiswa untuk memecat
guru, dosen yang melakukan kekerasan seksual. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menyajikan satu video yang dibuat secara nyata oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yang menunjukkan inilah kehidupan nyata kita dan bagaimana kita menanggapi kalau itu ada dalam kehidupan kita. Kita lihat itu. Silakan. Video boleh diputar. Oke. Ini satu kejadian yang nyata, tapi nama dan tokoh disamarkan. Waktu itu, kenapa kamu jalan-jalan sendirian malam-malam? Waktu itu jam 6 sore. Saya jalan sama dia. Ya, itu kenangan masa lalu lah. Masa sih? Anak-anak pada nanyain. Dia asdos saya. Ini tempat aku. Yuk. Saya tidak menduga dia bilang. Kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? Oh, dibawa sini aja mas, bukunya nggak apa-apa kok. Kesini. Iya. Sini gelap loh. Dia mau menunjukkan buku yang katanya bagus untuk skripsi saya. Gimana bacanya? Udah, ayo masuk. Sebentar saja katanya. Sebentar aja. Jangan. Buat apa mengeluh ke akademik sekarang? Pasti sama-sama mau. Dia menyeret saya ke kasur. Dia memukul saya. Dia memperkosa saya. Kamu pakai baju apa? Pasti kamu pakai baju ketat. Iya kan? Saya pakai baju ini. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Dia yang menyerang saya, Pak. Salahkan dia. Salahkan dia. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi video singkat yang dibuat oleh Kemenristek Dikbud tentang kasus kekerasan seksual yang sekarang sedang bersidang kasus tentang kasus pemerkosaan seorang mahasiswa di Universitas Riau di Riau ya, dan salah satu dosen sudah ditangkap begitu ya, dan banyak sekali hal-hal yang Bapak Ibu lihat di sini. Laki-laki selalu menganggap wanita disalahkan. Lihat dari cerita tadi, wanita memakai baju yang ketat dibilang salah. Dianggap wanita yang memancing, dan belum tentu begitu. Nah, konsep seperti ini itu ada membudaya di negara-negara Asia yang patriarkal. Oke. Tapi jangan salah. Jangan salah juga bahwa kadang-kadang juga wanita juga bisa memancing. Beberapa ada. Tapi untuk kasus sekolah pasti enggak begitu. Nah, hari ini saya mau memberikan tanggapan. Kalau seseorang yang seperti itu diperkosa segala macam dan muncul wanita-wanita seperti itu, bagaimana kita bisa melihat misal suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman semua melihat cerita ini, menanggapi kehidupan baik korban maupun pelaku. Sekali lagi, baik korban maupun pelaku. Tadi dari video tadi yang dirilis, korban pelaku bukan korban, tapi belum tentu kan semua. Nah, saya mau melihat cara, ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Bagaimana cara pandang kita melihat korban dan pelaku? Dari dua sisi melihat. Saya mulai dari Citra Wipaunus melihat korban kekerasan seksual ini. Fokusnya tadi, film tadi sih di sekolah ya, di kampus begitu.
Maksudnya sudut pandang kita di dalam memandang korban atau memandang Dan pelaku. Dua-dua. Tanggapan kita. Ya, kalau tanggapan saya, ya si pelaku udah pasti salah kan, dia melakukan kekerasan seksual. Nah, tapi si korban mungkin juga memang tidak sepenuhnya salah dia, tapi mungkin kalau dia bisa diberi hikmat ya kan, bahwasanya untuk menjaga diri dia sendiri, karena cewek itu kan punya kecenderungan lebih lemah secara fisik daripada cowok gitu kan. Nah, menurut saya sih itu ya, maksudnya memang bukan salah si cewek, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya dia bisa lebih berpikir untuk was-was sih, maksudnya gitu loh. Jangan terlalu berpikir positif gitu loh, tentang orang yang mungkin dia belum begitu kenal gitu loh. Tapi banyak orang pada seperti yang di video tadi, ketika dia dalam konteks di sidang, kamu pasti pakai baju ketat, bla bla bla. Itu kan sering muncul dalam diri perempuan, dan jujur saja kecenderungan perempuan suka pakai baju ketat. Ya, dan memang kalau misalnya sebenarnya juga bukan salah wanitanya kalau dia pakai baju ketat ya, sebenarnya memang itu benar. Cuma kita kan tidak tahu konteksnya kejadian sebenarnya, apakah memang si korban ini ada memancing seperti yang tadi contoh katakan di beberapa kasus juga ada seperti itu gitu kan. Nah, ya itu sih contoh. Oke, ini pertanyaan yang agak sedikit dilema ya untuk menjawabnya. Nah, saya sekarang ke Citra Dewi. Bagaimana melihat korban dan sebagai perempuan, tadi sebagai laki-laki, ini sebagai perempuan. Bagaimana melihat korban dan pelaku di sini? Oke, susah sih. Kalau pelaku ini dilema. Ya, karena kan nggak tahu konteks sebenarnya yang terjadi itu situasinya bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalnya nih benar-benar hanya sebatas, kalau ambil dari cerita yang tadi ya, benar-benar hanya sebatas guru dan mahasiswa gitu ya, ya pasti pelaku itu salah besar gitu ya. Oke. Dong gitu kan. Boleh dibilang nggak sih ceweknya dibohongin gitu ya? Pasti dibohongin. Oh iya, saya mau memberikan kamu buku nih gitu kan. Oke. Nah, kalau dibilang namanya juga korban ya. Ya korban ya secara garis besar pasti tidak salah dong gitu ya. Bisa jadi mungkin emang mau nyusun skripsi apa segala macam sudah kepergok, ya sudah gitu kan. Apa ya, kadang di situasi seperti itu dilema sih. Dilemanya adalah mungkin benar yang kayak dibilang Citra Wipaunus ya. Harusnya kalau kamu berhikmat, tidak mungkin perginya malam-malam berduaan. Hello gitu loh. Kenapa nggak besok aja gitu misalnya. Itu kali ya kira-kira. Nah, sebenarnya saya pribadi sebenarnya ketika melihat ini video ini muncul, saya ada subscribe-nya Kemendikbud RI. Jadi begitu muncul, saya juga memperhatikan bahwa memang tidak seperlunya. Sorry, saya bilang bahwa perempuan memakai baju ketat itu hak perempuan. Bagi saya itu memang perempuan ya. Ya apapun bisa dilakukan, bahkan orangnya pakai full semua, tutup semua pun bisa-bisa ada yang diperkosa juga. Jadi sebenarnya kan memang salah di laki-laki. Tapi ingat, kejahatan muncul karena ada kesempatan. Itu pasti ada. Nah, saya minta Boksu sama Boksu Martina, Boksu Rasimin melihat konteks ini, korban dan pelaku, sebagai akhir perbincangan kita sebelum kita masuk ke penutup. Bagaimana melihat ini? Baik, mungkin saya dulu ya, contoh ya. Kalau saya melihat, pertama sekali korban seharusnya dia menyadari bahwa keadaan kondisi pada waktu itu malam, menjelang malam, maghrib gitu ya. Artinya dia juga harus jaga diri, apalagi dengan lawan jenis. Walaupun alasannya mau pinjem buku. Oke. Jadi mungkin bisa cari cara bagaimana supaya tidak berduaan. Itu.
Kemudian yang kedua saya lihat bahwa seperti tadi ada kesempatan karena bisa saja si pelaku itu dia mempunyai imajinasi tentang seksual, tiba-tiba ada seorang wanita datang dan di situ muncul nafsunya. Jadi hal ini harusnya disadari oleh pelaku juga harus sadar ya, tapi kalau pelaku sudah sadar itu pasti tidak akan terjadi. Kemudian saya melihat si cewek ini terserah dia mau pakai pakaian apa, artinya dia tetap harus mawas diri ya. Mawas diri artinya tetap jaga diri, apalagi di tempat-tempat yang gelap berduaan seperti itu. Oke. Jadi kemudian bagaimana dia juga harus menjaga jarak karena lawan jenis kalau berduaan di tempat yang sepi ya biasanya banyak sekali godaan setan seperti itu. Contoh. Oke, Mbak Sumartina melihat bagaimana ini sebagai wanita melihat ini? Ya, kalau saya melihat sebagai wanita memang kita tidak memberi kesempatan terjadi, artinya sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Seharusnya si korban ketika dia tahu bahwa dia diajak ke rumah dosennya, dia cari info ya, misalnya dosen itu tinggalnya sama siapa sih? Kalau sendirian seharusnya dia bawa teman gitu. Bagaimanapun dia harus ada teman untuk mendampingi dia. Kalau seandainya dosennya marah, itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa bawa teman kok marah? Seharusnya tidak, tapi ketika marah tentu ada sesuatu hal, something wrong gitu ya, yang membuat dia bisa curiga. Kemudian sebagai pelaku, ya ini bisa terjadi mungkin dia merasa sering sekali tekanan ya. Maksudnya kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan lulus dan lain-lain sebagainya. Ini sering dilakukan yang seperti itu. Tapi sering sekali adalah kadang-kadang sebagai mahasiswa atau apa, takut gitu loh. Takut untuk mengatakan tekanan itu tidak lulus dan sebagainya sehingga akhirnya diam. Sebenarnya ini kan banyak terjadi, bukan hanya ini yang terungkap gitu ya, tapi sebetulnya sudah banyak terjadi. Tapi karena demi untuk supaya lulus, akhirnya mau diperlakukan apa saja. Seharusnya ya sikap berani untuk menyuarakan, walaupun yang seperti tadi teman-teman dosen itu berusaha untuk menutupi ya. Seharusnya sih mereka bersikap netral gitu loh, yang salah ya tetap salah, yang benar ya tetap benar gitu. Kalau itu bagi saya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara, pertanyaan sudah habis. Nah, terakhir ini saya mau minta sebelum saya akhiri dengan closing statement dari Mbak Surasimin dan Mbak Sumartina, saya minta Citrawi Paunus untuk dari sekian banyak pembicaraan kita yang ya about woman, man dan segala sesuatu, apa sih yang bisa didapat? Apa sih yang pengen yang sudah didapat dan pengen menjadi mungkin berkat lah bagi diri Citra sendiri lah, Citra Wipono sendiri. Kalau saya sih tadi tentang pembahasan nahkoda tadi ya. Kalau misalnya cowoknya jadi nahkoda, si istri sering yang mengatur gitu ya. Memang di realita banyak seperti itu ya. Dapat remind bahwasanya mencari pasangan yang dapat merespek kita itu lebih baik ya, sangat baik seperti itu. Bahwasanya meskipun penghasilan kita mungkin akan di bawah dia suatu saat nanti gitu ya. Sama ya itu pelajaran tentang financial tadi ya, tentang apabila si wanitanya berpenghasilan lebih tinggi ya, gajinya lebih tinggi, atau mungkin dia usaha seorang career woman ya lebih bagus ya. Itu benar sih, maksudnya pembahasan kita di awal sebelum menikah itu keterbukaan tersebut sangat penting dan pengaturan kesepakatan tentang finansial sih.
Oke, thank you. Dari Citra Wibawa mengatakan nakoda, kemudian realita bahwa harus respect, kemudian keterbukaan sebelum kita menikah. Ya, itu satu poin yang kita semua harus ingat, wajib diingat. Sekarang Citra Dewi Wirawan, silakan. Saya sekalian mencatat. Aduh. Kalau dari saya yang pertama, lelaki itu tetap adalah kepala keluarga, gitu ya. Jadi sebagai perempuan kita tetap harus respect. Mau itu dilihat dari apapun ya, mau dari gaji atau apapun, respect itu yang pertama gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, wanita kalau untuk para perempuan gitu ya, ketika kita bekerja pun selalu libatkan cowok ya di dalam apapun yang kita mau ambil sih keputusannya. Walaupun kita bekerja atau berpenghasilan lebih gitu. Terus yang ketiga sih poinnya mungkin dari segala sesuatu yang dibicarakan gitu ya, ingat letakkan Tuhan di tengah. Tuhan itu di atas segalanya sih. Jadi mau berpasangan pun, mau nanti sampai menikah gitu ya. Kalau udah ada takut akan Tuhan, udah Tuhan diletakin di tengah, kejujuran pasti, keterbukaan semuanya pasti itu dibukain satu-satu kok sama Tuhan gitu. Aku percaya itu sih. Oke, saya mencatat lelaki tetap kepala keluarga, libatkan cowok dalam segala keputusan, dan tetap Tuhan sebagai kepala, sebagai pemimpin, leader dari segala sesuatu, dari pacaran baik sampai ke pernikahan dan selanjutnya. Oke, baik, terakhir saya minta Boksu Rasimin dan Boksu Martina memberikan closing statement bagi kita. Waktu sudah menunjukkan 21 lebih sedikit. Ya, berikan kesempatan kepada Boksu Rasimin untuk boleh memberikan closing statement. Ya, bagi kita semua mungkin ini menuju kepada pasangan hidup akhirnya ya, kepada mencari pasangan hidup. Yang paling penting saya pikir yang pertama tadi adalah kejujuran dan keterbukaan. Ketika dalam pacaran sudah ada kejujuran dan keterbukaan, saya pikir di dalam pernikahan pun kejujuran dan keterbukaan itu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Kalau kita sudah mengawali dengan banyak kebohongan-kebohongan, itu akan di dalam pernikahan akhirnya itu akan menimbulkan banyak permasalahan dan kemudian itu akan menjadi percekcokan yang berkepanjangan. Dari saya seperti itu. Dan yang kedua ya sikap kembali kepada Alkitab, sikap menghormati dan mengasihi antara suami istri. Kalau itu tetap dipegang, ya pasti akan rumah tangga tetap ada konflik, tetap ada masalah, tapi bisa diselesaikan di dalam kasihnya Tuhan. Wow, Mbak Surasimin? Ya, saya menambahkan oleh Mbak Martina, yaitu kita tetap utamakan Tuhan dan menghadapi segala masalah biarlah bersama-sama di dalam Tuhan, kemudian saling menghargai dengan pasangan kita dan saling menghormati supaya ketika timbul masalah kita bukan menyalahkan siapa, kita masing-masing koreksi diri. Ya, dan keterbukaan itu paling penting. Keterbukaan. Oke. Poinnya semuanya sama ya, memang itu satu bagian inti yang kita bicarakan pada malam hari ini, kejujuran, keterbukaan, dan back to the Bible, menghormati, menghargai, dan Tuhan menjadi satu-satunya pemimpin dalam segala perjalanan kehidupan kita. Baik, terima kasih saya ucapkan buat Boksu Rasimin, Boksu Martina yang sudah bersedia hadir berkunjung pada malam hari ini, untuk Saudara Citra Paunus dari GKII Kingmi Medan, Citra Dewi Wirawan dari GMI Gloria Medan, dan teman-teman yang juga sudah hadir dari Lampung, dari Bandung, Jakarta, dan Medan. Kami berikan kesempatan untuk menutup kepada penginjil Desi Friska dari GKT Lampung untuk boleh menutup dalam doa sebelum kita mengakhiri ini semua. Kami persilakan penginjil Desi. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini kembali kami bisa diperlengkapi melalui hamba-hambamu ya Tuhan, baik Bapak bersama dengan Bapak Pendeta Rasimin dan istri, bersama dengan Contoh Haryono yang sudah memimpin kami, bahkan rekan-rekan kami yang sudah sharing malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan di dalam talk show malam hari ini ya Tuhan menolong kami untuk memperlengkapi setiap pribadi kami
makin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah kami sebagai anak-anak muda juga yang masih mencari pasangan hidup, kami memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dan Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Berkati untuk Contoh Haryono bersama dengan GWC ya Tuhan. Berkati juga untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti talk show malam hari ini. Berkati untuk Bapak Pendeta Rasimin bersama dengan istri di dalam setiap pelayanannya. Biarlah kami bisa melayani Engkau dengan lebih heran lagi ya Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan kami bisa tetap setia melakukan kehendak Tuhan, dan melalui hidup kami juga kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Biarlah apa yang kami pelajari itu semakin memperlengkapi diri kami, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus dan kami menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.